Teteh, kenapa diharamkan pakai alat bantu atau boneka? Kan itu tidak pakai tangan. Kata siapa kakak Nana, tidak pakai tangan. Ya pakai tangan dong. Kan alat bantu itu benda mati, benda jamadat. Boneka juga sama kan, nggak hidup kan, benda mati kan. Itu bisa hidup kalau kita fungsikan kan. Kalau misalkan kita tidak fungsikan kan mungkin itu tidak akan berfungsi ya kakak Nana. Jadi kan masih tetap butuh tangan kan. Aduh, Masya Allah ini pertanyaan. Kakak Nana, jangankan kita menggunakannya, kita melihatnya aja ini mah, melihatnya saja. Sehingga ketika kita sudah melihat, misalkan menimbulkan rasa syahwat yang begitu tinggi, ya, itu hukumnya bisa saja menjadi haram. Apalagi ketika rasa syahwatnya tinggi, kita tidak dapat mengendalikan akan rasa syahwatnya tersebut. Kita melihatnya aja itu bisa menjadi haram, ya. Karena kalau misalkan Teteh melihat referensi di dalam kitab Hasyiyah Jamal, di sana ada pembahasan wan nadhru bi syahwati haramun qat'an min kulli manzurin ilaih. Jadi di dalam kitab itu bahkan bahasanya haramun qat'an gitu, haram gitu ya secara pasti gitu loh kakak anak-anak. Jadi kalau misalkan seorang laki-laki ataupun seorang perempuan sama aja, ini mah melihat jamadat ya, misalkan apa ya, contohnya misalkan kita tuh melihat handphone gitu ya, yang mana di handphonenya tersebut ada sosok laki-laki atau perempuan, atau misalkan video apa aja lah gitu. Ketika kita melihatnya, itu menimbulkan gelora, menimbulkan syahwat yang begitu besar dan kita tidak dapat mengendalikan syahwat tersebut, maka itu benda matinya, kita melihat benda matinya tersebut pun itu menjadi haram kalau di dalam kitab Hasyiyah. Meskipun yang ada di dalam tontonannya itu berupa binatang, misalkan seperti itu ya. Ya ini mah melihat binatang aja syahwatnya udah tinggi, mah udah fix banget ya. Kalau ada orang yang seperti ini tuh pemikirannya tuh udah apa ya, udah jorok ya. Melihat binatang aja. Kalau sudah seperti itu menaikkan rasa syahwatnya, apa dong Teteh yang harus aku lakukan? Ya lekas palingkan gitu ya Kak Nana. Teteh, apakah perempuan ada yang bisa mancur, ada yang enggak? Mancur, yang dimaksudkan mancur apa ini gitu ya? Aduh kakak Zoro, ini jadi kepo. Kira-kira kakak Zoro seneng sama yang suka mancur apa yang tidak nih? Oke Kak Zoro, kalau misalkan Teteh mengetahui dari penelitian dokter, istilah mancur ini mungkin disebut dengan istilah squirt ya. Teteh bilangnya squirting deh gitu ya. Jadi yang berupa cairan bening yang keluar dari kandung kemih perempuan. Dan Kakak Zoro, squirting ini tidak bisa dialami oleh semua wanita gitu. Bahkan kebanyakan wanita itu tidak bisa mengeluarkan squirting ini tersebut. Dan adapun kalau wanita yang bisa squirting ini Kakak Zoro itu berbeda-beda juga. Ada yang bisa keluarnya banyak, mungkin Kak Zoro menyebutnya dengan istilah mancur. Ada juga yang keluarnya sedikit. Tetapi yang harus difahami oleh Kakak Zoro bahwa squirting ini bukan tanda orgasm, bukan tanda istri kita sudah mencapai kepada puncaknya, bukan ya. Yang seperti tadi Teteh bilang, karena ada juga sebagian perempuan yang tidak bisa squirting tapi tetap kok bisa orgasm. Jadi mau mancur ataupun tidak mancur itu sih sebetulnya bukan patokan yang utama. Ketika pasangan suami istri melakukan ibadahnya, itu ibadah yang berkualitas. Yang penting ibadah itu kan berkualitas ya Kakak Zoro, yaitu ketika melakukan ibadah jimanya, sang suami dan juga istri sangat enjoy saling menikmati, saling bisa memberikan kebahagiaan, saling bisa mencapai kepada puncaknya. Setelah itu semakin menambah rasa sayang dan cinta kepada pasangan kita, sehingga keluarga kita semakin harmonis. Nah itu kan yang sangat kita harapkan. Teteh Lina melakukan berhubungan intim dengan suaminya dalam keadaan haid ya. Baik Teteh Lina ya. Teteh ada dua hukum yang ingin disampaikan kepada Teteh Lina. Yang pertama Teteh itu tidak berdosa ya. Meskipun dalam keadaan menstruasi melakukan hubungan intim dengan suaminya, alasannya ya karena kan Teteh nggak tahu ya. Untuk hukum yang kedua, ini kata Teteh itu gimana niat mandinya? Oke, kapan dulu ya Teh mandinya? Teteh Lina, untuk Teteh Lina tidak mewajibkan melakukan mandi besar pada saat itu juga Teteh ya.
Kan kita tahu ya teh, kalau sudah kita melakukan hubungan intim dengan suami, maka wajib melakukan mandi besar ya. Masalahnya kan teteh lagi menstruasi, sehingga tidak mewajibkan pada saat itu. Justru kalau teteh mandi besar pada saat itu bisa menjadi haram, karena mandi besar merupakan salah satu bagian dari ibadah. Kalau begitu kapan aku mandinya? Nanti aja ketika teteh udah yakin bersih, udah yakin suci dari haidnya, baru kita melakukan mandi besar. Niatnya bagaimana? Niatnya ya seperti niat pada umumnya. Ya, kan teteh mungkin niatnya suka seperti ini ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, ya kan? Niat aku mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Udah itu aja cukup. Niatnya berapa kali? Ya 1 kali aja. 1 kali niat itu akan menghilangkan hadas besar teteh Lina, mau dari haidnya atau dikarenakan dulu pernah melakukan hubungan biologisnya, sama. Udah nanti ya mandinya nanti aja, sama niatnya ya gitu aja sama ya. Durasi yang ideal katanya biar istrinya puas cenah tapi enggak sakit. Berapa menit cenah kakak? Alas ya kakak GoFood, kenapa itu tebet istrinya kesakitan? Jangan ada rasa kesakitan atau kasihan ya istrinya. Kalau berbicara durasi sih kakak GoFood teteh berpikirnya itu adalah kuantitas. Sedangkan kalau menurut teteh sendiri dalam ibadah yang penting berkualitas. Tidak hanya cukup di kuantitas aja, seperti itu. Karena ibadah yang berkualitas itu adalah ketika sang suami dapat memberikan kebahagiaan kepada sang istrinya, dan sang istrinya juga dapat memberikan kebahagiaan kepada sang suaminya. Ketika melakukan ibadah yang satu ini tuh sama-sama menikmati, sama-sama enjoy, bisa sampai kepada puncak yang teratas. Setelah itu akan tambah rasa cinta dan rasa sayang kepada pasangan kita ya. Nah, jadi kalau untuk urusan durasi mau seberapa lama, mau terlalu lama pun itu terkadang akhirnya tidak atau kurang menikmati. Kalau terlalu cepat juga ya biasanya kasihan ke istrinya karena nggak bisa sampai pada puncak yang tertinggi. Kalau misalkan kebanyakan, di sini bicara kebanyakan hormonalitas yang normal, biasanya laki-laki itu akan lebih cepat kepada puncak dibandingkan perempuan. Perempuan agak susah kepada puncak. Kalau misalkan istri kita sudah pada tingkatan 0, ini dari 0 ya dihitungnya, tidak berbicara dari foreplay. Kalau misalkan istri kita sudah 0, yang hormon endorfinnya udah tinggi banget, kadang hanya 3 menit aja. Tapi rata-rata kebanyakan membutuhkan waktu sekitar 13 menitan baru bisa ke puncak. Sedangkan kalau untuk laki-laki kadang 8 menit aja udah gak sanggup nahan. Gitu. Jadi kita sebagai seorang suami gimana caranya gitu ya. Kalau nggak bisa bareng, istri kita dulu yang keluar duluan karena kasihan di istrinya. Nah, kalau yang udah cepet-cepet gimana nih teteh solusinya? Kalau udah cepet-cepet tapi ini teteh kalau mau ngobrolin kopi sama madu takut dibilangnya si teteh macam kalau buat video sana ujung-ujungnya suka iklan terus. Bukan iklan atau ini mah kakak ya, teteh mah barangkali aja ada kakak yang membutuhkan apa? Iya membutuhkan ini kopi. Karena suka ada yang komen ujung-ujungnya iklan dan jualan. Enggak, ini mah bagi yang perlu aja, bagi yang butuh aja, bagi yang sudah berkendala ketika melakukan ibadahnya hanya di 2-3 menit, udah beberapa bulan gini terus, bahkan sampai nggak bisa bangun. Aduh, Masya Allah, itu sudah tidak sehat ya. Sistem saraf sama pengaliran darah dalam tubuhnya sudah banyak penyumbatan. Nanti kakak dapat dibantu pemulihannya dengan kopi lanang jagat dan juga kopi lanang godek. Dikarenakan ini kopinya nggak boleh diseduh sama gula pasir, ditambah ini deh, tambah madu power. Banyak sekali kandungan rempah untuk vitalitas pria. Biar semakin Biar semakin mantap. Ya, monggo deh.